Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami kembali boleh berdoa bersama setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mendengar setiap seruan kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Urapilah hamba yang sudah mempersiapkannya. Biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes 6 ayat 16 sampai yang ke-21. Yohanes 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan buat setiap kita. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara-saudara, tema hari ini adalah The Great I Am. The Great I Am. Saudara, peristiwa sebelum perahu ini yang terjadi adalah orang-orang yang berkumpul mendengarkan Yesus menyaksikan secara nyata miracle. Menyaksikan mujizat dengan begitu dahsyatnya secara nyata. Dan saudara bisa bayangkan 5.000 orang yang adalah kepala, yang dihitung adalah kepala keluarga 5.000. Begitu banyaknya orang menyaksikan mujizat yang begitu nyata. Saya percaya mereka akan bercerita dengan penuh kekaguman. Mereka akan bercerita dengan sangat semangat. Maka di akhir bagian sebelum ayat itu dinyatakan bahwa mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Mungkin mereka siap mengangkat Yesus. Mungkin mereka siap meneriakkan ini Mesias yang hidup. Mungkin mereka siap bersorak-sorai. Mungkin mereka sudah siap menaikkan Yesus sebagai raja, tetapi Yesus melarikan diri, Yesus menghindari mereka, pergi sendirian. Ya, di situ ada jeda sehingga ada orang penafsir yang memikirkan bahwa Yesus memesankan mereka untuk pergi dulu, tetapi juga ada penafsir yang akhirnya mengatakan murid-murid kebingungan, saudara-saudara. Murid-murid kebingungan di mana Yesus, sehingga akhirnya murid-murid memutuskan untuk kembali ke daerah Kapernaum. Di situ ada rumah daripada mama mertua Petrus, saudara-saudara. Tetapi ya saya tidak mau membahas itu, dua-duanya ada kemungkinan yang sama, tinggal kita menafsirkan yang mana. Tapi di sini saya melihat bahwa pengalaman orang banyak itu ada satu pengalaman, kalau di dalam dunia sosiologi disebut the hive mind. Ya, collective conscious. Collective conscious adalah kesadaran kolektif, kesadaran massal, saudara-saudara. Ini adalah sebuah kekuatan. Mengapa? The hive mind ini berbicara akan kesadaran akan kesamaan pikiran dan tindakan sebagai sebuah komunitas. Bisa jadi persetujuan yang tidak kritis, kehilangan kesadaran individualitas, dan pertanggungjawaban personal. Saudara-saudara, hive mind itu adalah sebuah realita sosial dan tubuh yang dialami orang ketika dia di dalam kerumunan yang begitu besar menyaksikan kedahsyatan tampilan, tontonan. Contohnya ketika kita menonton sepak bola ya, live, dan melihat orang berseragam yang sama dan berteriak yang sama, mengalami satu pengalaman yang sama. Ketika kita menyanyikan lagu negara dengan nada yang sama, dengan suara yang keras dan bersama-sama, ketika kita menyaksikan konser rock and roll dari tokoh yang sangat kita puja dan semua teriak, di situ orang itu bisa masuk ke yang namanya ke hive mind. Jadi orang langsung kekritisannya hilang. Dan di situ ada perasaan ekstasi, saudara-saudara. Perasaan yang teriak, lepas, bebannya lepas. Dan sehingga rasionalitas kita itu bisa hilang di tengah kerumunan. Maka ketika orang banyak itu kekuatannya besar, betul ya. Maka kalau ada supporter-supporter sepak bola dari satu kota tertentu, dia begitu pakai seragam yang sama, bisa beraninya minta ampun, saudara-saudara.
Saya yakin di sini murid-murid ketika menyaksikan gurunya yang dijagokannya melakukan mujizat yang begitu besar. Murid-murid itu muncul adrenalinnya, muncul semangatnya. Mungkin mereka berteriak, ini waktunya. Ini waktunya kegerakan terjadi. Dan mungkin mereka bersuka cita, saling tepok sana tepok sini. Bersuka cita mungkin sampai menangis secara ekstatis saudara-saudara. Ya. Ini adalah sebuah realitas, fenomena sosial. Tapi anehnya Yesus pergi. Yesus pergi meninggalkan kerumunan orang banyak dan membiarkan murid itu sendiri saudara-saudara. Saudara, pengalaman yang dialami murid-murid itu dan pengalaman orang banyak, kita bisa menyebutkan pengalaman itu sebagai pengalaman ekstatik. Ada sesuatu yang unik saudara-saudara dengan pengalaman ekstatik ini kalau di dalam bahasa ekstasi. Ekstasi adalah sebuah pengalaman seseorang yang seolah-olah bisa lepas dari dirinya dan dia kehilangan kontrol. Mungkin tidak ekstrim saudara-saudara yang murid-murid, tapi sudah bisa teriak mungkin, wah bersuka cita. Itu sebetulnya pengalaman ekstatik. Ya, pengalaman ekstatik itu membuat seseorang itu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, kerumunan, massa, alam, semesta, sesamanya, dan juga bahkan Tuhan. Jadi ini adalah pengalaman manusia yang dialami orang agama apapun, bahkan yang tidak beragama, selalu saudara-saudara dikatakan pernah mengalami pengalaman yang namanya ekstatik. Jadi dia seolah melihat gunung, dia merasa, wah gua ini kecil sekali dan rasanya gunung itu begitu dahsyat. Ada perasaan sukacita. Dan sebetulnya pengalaman ekstatik ini udah lama hilang. Ada banyak di dalam agama-agama, tetapi sejak di zaman modern, ketika orang menggunakan rasio, sehingga rasio harus menguasai tubuh, pengalaman ekstatik itu mulai dijauhi. Karena kalau kita losing control, maka kita adalah irasional. Kita nggak sehat. Tapi pengalaman ini ditangkap dunia media, dunia musik, dunia entertainment, virtual reality, ya, dunia tontonan, olahraga, sehingga orang itu bisa mengalami pengalaman yang teriak, katarsis kita sebut itu, saudara-saudara, dan muncul puncaknya justru diawali dengan gerakan karismatik. Maka karismatik movement diikuti banyak orang. Mengapa? Karena banyak orang sudah lelah. Dunia modern mengajarkan orang itu harus mengatur hidupnya, mengontrol hidupnya. Semua dipegang saudara-saudara. Tetapi ketika akhirnya ada satu agama yang udah lu lepasin aja, bebas di gereja, mau nari, mau jempali ke belakang, mau ketawa-ketawa, mau lompat-lompat teriak, di situ ada euforia, ada katarsis, dan banyak orang tidak jadi gila. Karena apa? Karena dia diberikan tempat untuk melepas kontrol atas hidup. Ya, ini terjadi. Cuma pengalaman ini bahaya. Mengapa? Karena pengalaman ini ketika orang sudah lelah dengan rasionalitas, dia lari swing ke emosional. Dan ketika emosional dia nggak pakai itu semua rasio. Ya. Dan ketika itu tinggal tokoh-tokoh yang mengatur mereka, bisa menyuruh mereka persembahkan uang yang banyak, melakukan apa dan segala macamnya, saudara-saudara. Tetapi pengalaman ini ditangkap oleh budaya entertainment, ditangkap oleh dunia, ditangkap oleh mungkin tempat-tempat musik, karena dancing, singing, yang sebetulnya kita punya itu saudara-saudara. Ketika Anda menyanyi di dalam satu paduan suara yang serempak, itu ada pengalaman ketika Anda sedang menyanyi, itu ada pengalaman lega, sukacita, dan rasanya bisa menyatu sebetulnya. Jadi pengalaman ini adalah sesuatu yang real, yang harusnya baik. Tetapi karena lama diikat dengan rasionalitas, pengalaman ini diumbar dan menjadi liar sekali. Ketika ekstatik di abad 19 itu dimunculkan di dalam budaya. Tapi hari ini dipakai saudara-saudara. Saudara tahu mengapa TikTok akhirnya laris sampai hari ini? Oh sorry, saya harus sebut ya. Karena ada tarian bersama-sama yang diikutin banyak orang. Di seluruh dunia dan semua orang menari dengan tubuhnya. Ada sense of release, ada ketawa bersama. Dan di situ ada kelepasan yang luar biasa. Karena itu pengalaman tubuh yang nyata. Cuma mungkin kita gereja kan sangat rasional sehingga itu juga tidak ruang. Tapi kita masih punya sisa-sisa ketika kita menyanyi bersama, ketika kita berdoa bersama, mengangkat suara bersama, bermain musik bersama. Itu sebetulnya ada pengalaman ekstatik. Ya, pengalaman ini sebetulnya menyembuhkan, inspiring, connecting. Ada sense of meaning dan ada hope face of death. Jadi saudara-saudara,
Maka kita juga membaca di dalam Alkitab ketika jemaat Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan hal natural. Di dalam tubuh manusia juga ada ketika jemaat Tuhan menyanyi dan memuji Tuhan. Bukan cuma menyanyi dan menari saja. Ketika memuji Tuhan, itu ada kekuatan yang luar biasa. Maka dikatakan kita jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saatnya sudah kembali ke gereja ya. Karena itu ada pengalaman yang berbeda. Kita merasakan ketika kita COVID ya. 2 tahun terus akhirnya datang. Itu melihat saudara yang udah lama gak lihat. Itu ada sukacita sendiri saudara-saudara. Dan ini real, cuma memang bahaya ketika ekstrim dimunculkan di era itu. Tetapi Yesus juga berhati-hati dan dia meninggalkan pengalaman orang-orang yang sedang ekstatik, sedang antusias siap perang saudara ya. Kalau orang udah kayak gitu siap demo. Setelah duduk diem sendiri di rumah lagi mikir kenapa saya berani ya sampai melempar itu dan maju di paling depan begitu ya. Karena dia uncontrol. Memang sedihnya di abad 19 akhirnya pengalaman-pengalaman ini digunakan tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi orang, menggerakkan kerusuhan dan bahkan termasuk bom bunuh diri dan segala macam. Mereka menggunakan spirit nyanyian, suara, kepercayaan yang sama menjadi hive mind. Ya. Saudara-saudara, saya mengalami ketika beberapa minggu ini kita mencoba latihan setiap hari. Gantian sama anak-anak pilih lagu, terus salah satu pilih pimpin pujian kita sebelum tidur nyanyi bersama. Itu ada sukacitanya. Dan suatu kali satu nyanyi bersama, ternyata intronya kelamaan dan kita masuk semua ternyata musiknya salah kita pakai Spotify begitu ya. Dan ternyata setelah itu kita tengok-tengokan ketawa semua. Dan ketika ketawa semua ada sukacita saudara-saudara. Ketika menyanyi bersama jadi rajin paduan suara, ya, rajin datang ke gereja, rajin bersekutu, menyanyi bersama, melayani bersama. Itu adalah sesuatu yang nyata dan itu adalah embodied experience. Dan kita tapi sayangnya cenderung negatif karena pengalaman-pengalaman di abad 19 yang mengeksplorasi pengalaman ini adalah spiritualitas timur yang akhirnya di dunia barat itu diumbar yang sampai ada satu sekte yang dipimpin oleh tokoh yang namanya Osho itu benar-benar menggunakan pengalaman ekstatik ini sampai akhirnya berhubungan seks bebas. Ya, ada sexual revolution, ada charismatic movement di situ dan mereka mengumbar begitu dan banyak hal yang tidak baik sehingga kita akhirnya menghindari dan menganggap irasional. Walaupun tetap berhati-hati karena ketika losing control, saudara-saudara, di situ tadi menyatu dengan alam, menyatu dengan siapa, saudara-saudara. Itu harus penting. Dan ketika saya mempelajari otak manusia sangat unik karena ternyata otak itu dibagi sebelah kiri dan kanan. Dan kiri kanan walaupun secara bekerja itu tidak dominan karena berinteraksi. Tetapi otak kiri itu dilambangkan lebih logika, analisis, controlling. Dan ternyata manusia, anak-anak kita atau kita ketika bosan itu sebetulnya otak kiri kita itu udah capek bekerja. Sehingga kita diem terus kita bengong. Berimajinasi, ternyata saya baru membuktikan orang yang bengong dan bosan itu sehat saudara-saudara. Kenapa? Karena otaknya sudah terlalu capek sehingga dia bengong. Setelah bengong, kok bosan ya? Enaknya ketemu temen. Kalau bosan ya enaknya latihan paduan suara, melayani bersama, naktir teman yang lagi sedih. Itu kan indah saudara-saudara. Jadi ternyata otak manusia itu bergerak ketika dia sudah lelah sekali dipakai untuk kontrol. Dia mulai berpindah yang ke kanan. Di situ tempat imajinasi, tempat kita itu sedikit tidak berpikir gitu ya. Makanya sering dikatakan sebetulnya religion itu tempat ketika kita berserah, kita melepaskan kontrol banyak di dalam hidup kita. Tapi di dunia kita dilatih untuk menggunakan kontrol di dalam kenyataan hidup. Ya. Dan ketika Yesus pergi, akhirnya murid-murid naik ke kapal itu. Dan mereka mengalami satu pengalaman yang lain. Pengalaman kolektif lagi. Tapi kolektifnya nggak sebanyak tadi. Dia udah dicabut dari kerumunan. Pernah nonton pertandingan basket final. Dan ketika semua menang, yang kita jagoin menang, kita pulang itu dengan semangat, dengan kesegaran. Betul ya? Kecuali kalah. Kesegaran pulang itu seger. Mulai setelah itu adrenalinnya itu berkurang ya. Sukacitanya berkurang setelah 2-3 hari habis saudara-saudara. Dan ternyata tidak sebentar itu murid-murid pergi naik kapal. Kalau tadi di dia mengalami mujizat Tuhan, dia ada pengalaman semangat, sukacita. Kayaknya hari itu kalau mati buat Tuhan berperang untuk kemerdekaan melawan Romawi, Yahudi, pasti mereka semangat. Tetapi setelah itu saudara-saudara, ketika mereka harus naik kapal, dan itu ada pengalaman menubuh yang lain, dan mereka harus tanpa Yesus melihat badai. Saudara, kehidupan kita seperti murid-murid.
Kita harus tahu jalan yang kita lalui. Dan jalan yang kita lalui selalu ada yang namanya unpredictability. Sesuatu yang melampaui yang namanya unpredictable, itu melampaui kemampuan kita untuk pegang, betul? Makanya banyak orang tanya. Ketika tanya kepada saya, gimana caranya siap menghadapi masalah? Tolong, mau persiapkan diri. Saya bilang, nggak akan bisa. Yang namanya masalah nggak pernah siap, betul ya? Kalau siap nggak masalah. Jadi selalu ada yang kita nggak siap. Selalu. Dan ketika kita sudah berusaha sedemikian baik mengatur bisnis, mengatur kehidupan, kalau yang studi belajar sungguh, selalu ada hal yang unpredictable. Ya, hidup kita seperti itu. Murid-murid tahu nih Galilea ini lewatnya itu bahaya karena kadang-kadang ada badai. Ada badai karena Danau Galilea ini berada di antara gunung, saudara-saudara. Dan di bawah 200 meter permukaan laut. Dan bisa-bisa terjadi tiba-tiba angin yang kencang, yang tidak pernah diprediksi, yang membuat kapal itu terbalik. Tapi mau tidak mau hidup berjalan, betul ya? Kita pulang dari tempat ini ada kemungkinan banyak. Kita bekerja ada kemungkinan banyak. Ada banyak bahaya. Ada banyak kesulitan yang unpredictable. Dan kita harus menjalani itu. Dan tiba-tiba betul-betul mereka mengalami tanpa Yesus. Kalau tadi ada Yesus yang melakukan mujizat. Hari itu mereka mengalami tanpa Yesus. Badai itu datang. Saudara pernah kalau ketakutan bareng. Ya, kalau sendiriannya udah serem. Tapi kalau ketakutan bareng saudara. Itu seperti menular. Manusia itu berkomunikasi dengan tubuh. Bayangkan kita di kantor. Tahu-tahu ada orang yang panikan. Satu kantor bisa ikut panik. Betul? Ketika lihat kecoa dia, wah, semua langsung teriak saudara-saudara, ya, betul ya. Ya, saya ingat saya naik pesawat, saya takut naik pesawat, saudara-saudara, ya. Walaupun takutan itu irasional, mengapa? Karena sejak saya kecil sampai saya gede, pesawat yang jatuh itu bisa dihitung jari. Sedangkan kecelakaan di motor lebih banyak jauh daripada pesawat, betul ya. Tetapi tetap begitu goyang-goyang takut, betul ya. Begitu takut, ada ketakutan yang saya tengok sebelah, oh sebelah tenang, lebih tenang, oke. Tetapi ketika saya takut, dan sebelah lihat tidak tenang, wah saya ingat sekali ada sebelah saya waktu naik pesawat goyang begitu, dia nggak tenang baru dia buka itu safety. Saya bilang terlambat itu ya, kamu buka kita jatuh selesai. Ya buka itu, terus yang lebih menakutkan lagi ketika pembicara ya apa ya, pramugarinya ngomong siap-siap tapi suaranya tergetar saudara. Kita bisa membedakan tergetar atau enggak, itu lebih serem lagi. Dan ketika semuanya serem itu mencekam. Ya, ini collective fear. Sama ketika kita sama semangat, ketika takut bareng-bareng, di situ ada kolektif yang akhirnya murid-murid itu betul-betul takut, apalagi kalau dekat kematian. Ya, dekat kematian itu banyak pikirannya. Nanti anak saya gimana, hidupnya bagaimana, nanti saya masuk surga atau nggak masuk surga. Kadang-kadang juga bisa muncul itu saudara-saudara. Walaupun tahu keselamatan karena anugerah, ketika mau mati nanti gimana istri saya, waduh gimana nanti mereka bertumbuh, itu ketakutan itu muncul. Dan ketakutan itu nyata. Sehingga jelas ketika apa? Ketika kita mengalami mujizat, kita bisa merasakan dengan tubuh kita dan kita bersuka cita. Tapi ketika kita betul-betul di dalam masalah, kita tidak bisa membayangkan mujizat itu. Karena yang real di tubuh kita adalah ketakutan kita. Betul? Ya, walaupun ada ketakutan-ketakutan yang tidak real karena yang lebih takut diri kita daripada kenyataan itu, saudara-saudara. Ya. Ini sesuatu yang real. Maka manusia sulit sekali ketika dia mengalami mujizat. Mereka baru melihat mujizat Yesus. Tapi begitu tubuhnya diperhadapkan dengan situasi yang mengerikan, mereka juga ketakutan. Kalau kita di posisi itu akan ketakutan tidak? Saya yakin saya juga ketakutan. Saya juga akan ketakutan ketika menghadapi seperti itu. Tapi ketika saya menghadapi mujizat Tuhan, pasti juga saya bahagia ketika rame-rame. Saya juga akan teriak ketika takut. Saya juga takut, saudara-saudara. Dan disitulah Tuhan membawa mereka ke satu posisi yang betul-betul dari euforia, dari ekstatik yang luar biasa, dari semangat yang dahsyat sampai ketakutan yang betul-betul juga nyata. Ya. Dan justru di dalam ketakutan yang nyata, Tuhan menyatakan dirinya dengan mengatakan apa? Aku adalah ego eimi, I am he. Ego eimi. Inilah aku, jangan takut. Saudara-saudara, ternyata kata jangan takut itu dinyatakan kepada orang-orang yang betul takut. Jadi kalau Anda tidak takut, jangan takut. Enggak takut.
Maka ketika kita mengalami satu ketakutan, sayangnya kadang-kadang kita juga takut mengakui kalau kita takut, begitu ya. Kita takut mengakui kalau kita takut, padahal tempat takut yang nyata yang kita akui itu adalah tempat kita berjumpa dengan Allah yang mengatakan, "Akulah Tuhan, jangan takut." Banyak kita berusaha ketika takut, enggak takut. Kita cari solusi sana, kita mulai alihkan pikiran kita. Kita tidak berani di dalam kenyataan hidup menyatakan, aku takut. Mereka sangat ketakutan. Dan Tuhan menyatakan diri justru di tengah ketakutan. Kita sering mendengar ayat, Tuhan datang. Tabib itu untuk orang yang sakit. Kalau orang yang nggak ngerasa sakit nggak perlu tabib. Itu sebetulnya gambaran orang Farisi yang merasa kerohaniannya baik, kehidupannya baik. Tapi Tuhan datang untuk orang sakit yang jujur mengatakan aku sakit dan aku perlu disembuhkan. Jadi justru di sini saya melihat ketika kita jujur dengan ketakutan-ketakutan kita membuka diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena siapa yang tidak takut, saudara-saudara? Walaupun kita tahu juga ketakutan juga anugerah Tuhan. Mengapa? Karena manusia itu diberikan ketakutan, respon untuk apa? Menghindari hal yang menakutkan. Ya, ada fight and flight, respon untuk melawan atau lari ketika kita takut. Kalau nggak takut, kita yang takut karena dia nggak takut, saudara-saudara. Betul? Anak kita udah kecil, kamu mau jalan-jalan Pak, 2 tahun mau jalan-jalan naik busway. Anda takut, saudara-saudara ya. Jadi ada ketakutan itu juga ada anugerah Tuhan. Tetapi juga di sini ketika kita sungguh-sungguh takut secara nyata, kita membuka ruang kita untuk Tuhan menyatakan dirinya dan mengatakan jangan takut. Karena Tuhan datang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Karena jangan takut untuk orang-orang yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya, aku takut. Maka ada psikolog yang mengatakan kalau orang nggak mau ditolong, jangan ditolong. Karena tidak menyatakan aku perlu bantuan untuk ditolong. Anda tidak akan bisa menolong orang itu. Maka Yesus mengatakan tabib hanya bisa datang pada orang-orang yang membutuhkan tabib. Tapi banyak orang sakit. Tidak merasa sakit. Itu adalah sakit yang sangat menyedihkan, saudara-saudara. Jadi ketakutan adalah ruang kita untuk berjumpa dengan the great I am. Mengapa saya mengatakan ketakutan itu ruang? Karena sebetulnya ada sesuatu yang indah di sini, saudara-saudara. Ketika dikatakan akulah dia, akulah ego emi. Ini adalah sebuah pernyataan yang merujuk kepada penyataan diri Allah kepada manusia. Kalau kita melihat fokus di dalam bagian ini sebetulnya bukan mujizat Yesus yang membuat akhirnya naik ke kapal-kapal itu segera ke situ. Tidak. Fokus di dalam teks ini adalah pernyataan diri Yesus bahwa Yesus adalah sesuatu yang divine. Allah. Mengapa? Karena kata yang digunakan adalah ego emi, I am he. Dan sebetulnya ini merujuk kepada Keluaran 3 ayat 14, yaitu Esher, aku adalah aku. Nanti setelah ayat selanjutnya, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah gerbang, aku adalah aku yang lain, sudah ada 7 aku di situ, menandakan satu kesempurnaan daripada Kristus. Dan di sini menandakan apa? Bahwa aku adalah pernyataan Allah, I am who I am. Aku adalah aku, dilanjutkan dengan Yahweh, itu namaku. Saudara-saudara, ketika Musa di dalam ketakutan, dia pergi dari Mesir karena membunuh seseorang, dia takut dan dia sedang di padang gurun sendirian. Dia nggak punya masa lagi, dia nggak punya kekuatan dan posisi yang bisa dibanggakan. Dia tidak punya pengikut. Saya yakin dulu pasti punya pengikut, betul. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia takut dengan Firaun, dia lari di dalam ketakutannya, sudah nggak berharap, nggak mikirin lagi. Tuhan datang menyatakan dirinya, aku adalah Yahweh, Allah nenek moyangmu. Dan kalau saudara belajar, kata Yahweh adalah personal name. Berbeda dengan Elohim, kata Elohim itu digunakan ketika Allah menciptakan dunia ini. Tetapi kata Yahweh digunakan ketika Allah melakukan covenant, perjanjian. Satu lambang kedekatan, saudara-saudara. Kata ini melambangkan satu kedekatan. Jadi ketika kita mengalami satu kondisi yang sulit,
Kita udah tidak punya kerumunan lagi. Kita mungkin tidak punya teman-teman murid yang sama-sama ketakutan. Mungkin kita seperti Musa yang sendirian. Disitulah justru Allah Alkitab, Allah Israel menyatakan dirinya sebagai aku adalah aku yang personal. Dilanjutkan dengan apa? Aku tahu penderitaan orang-orang Israel. Jadi berbicara the great I am, bukan berbicara the great I am yang jauh, yang berkuasa, yang jauh, yang menciptakan langit dan bumi. Betul, tetapi the great I am berbicara aku yang ada bersama dengan kamu di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap hal. Bahkan ketika kamu dengan kekuatanmu tidak mampu lagi. Ketika kamu bukan siapa-siapapun, aku ada great I am yang ada bersama dengan kamu. Sebelumnya Musa merasa punya kekuatan. Murid-murid merasa punya Tuhan yang bisa diandalkan. Dia punya kerumunan, dia punya banyak pendukung. Tapi ketika mereka sendirian, di dalam ketakutan yang hampir mati, gak ada harapan. Gak mikir lagi Israel merdeka. Gua hidup udah baik, betul ya? Di situ Tuhan bilang, aku the great I am. Justru di dalam kesulitan, di dalam kelemahan, disitulah tempat Tuhan berjumpa. Saya selalu mengatakan, ketika kita punya luka, ketika kita punya kesulitan, Tuhan menjumpai manusia dengan luka-luka dia. Kristus menjumpai luka kita dengan luka-luka dia. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya, luka kita menjadi sembuh, saudara-saudara. Jadi berbicara apa? I am, ego emi itu berbicara tentang Allah yang peduli secara personal. Dan ketika itu dinyatakan kepada di dalam Yesus itu lebih berbeda dan lebih dahsyat. Mengapa? Ketika di perjanjian lama dinyatakan dengan semak berduri. Akhirnya Israel dipimpin keluar dari Mesir. Dinyatakan dengan tanda tiang awan, tiang api. Tapi ketika Yesus datang, Allah itu, firman Allah itu menjadi manusia. Kita menyebutnya di dalam teologi embodied God. Allah yang menjadi tubuh untuk bisa dirasakan, dilihat secara langsung, dan bisa mengasihi, mendekap, menegur, mencintai manusia, dan memberikan tubuhnya tercabik-cabik demi menyatakan cintanya. Dan ketika Yesus berjalan di atas air, ini adalah gambaran Allah. Mengutip dari Ayub 9 ayat 8 mengatakan, Allah melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 77 ayat 19, melalui laut jalanmu. Allah, ini berbicara tentang gambaran Allah memimpin Israel keluar dari Mesir. Dan juga dari tulisan-tulisan Yahudi yang bukan Alkitab, ada Passover Haggadah, jadi aturan-aturan Paskah bagi orang Yahudi, peristiwa melewati laut dan pemberian mana ini dekat. Setelah melewati laut ada pemberian mana. Maka nanti kalau kita lihat di kitab Yohanes ini, saudara-saudara, setelah Yesus berjalan di atas air, setelah itu dia disebut sebagai roti hidup. Ya, ini sesuatu yang dekat, lambang keselamatan yang dilakukan Israel. Sekarang oleh penulis Yohanes digunakan untuk menggambarkan Yesus. Bahkan Midrash mengatakan that God made a way for himself through the sea when man could not. Jadi ini berbicara Allah yang hadir secara tubuh di dalam ketidakmampuan. Saudara-saudara, tadi saya katakan dunia modern berusaha mengatur hidupnya. Mengatur segala hal hidup kita, masa depan kita, masa depan anak kita, masa depan bisnis kita, masa depan gereja kita. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Bagus tidak? Bagus. Bagus. Tetapi kita juga punya otak bagian yang lain. Ya, yang tidak pernah kita latih. Yaitu manusia ternyata juga dilatih, harusnya melatih, melepas semuanya. Sekaligus mengatur semuanya di saat yang sama, melepaskan semuanya kepada Tuhan. Kita harus memplanningkan, betul kan? Alkitab mengajarkan kita harus mempersiapkan dengan baik, menghitung baik-baik. Kalau perang harus menghitung, kalau membangun satu tempat harus dihitung baik-baik. Tetapi kadang kita terlalu controlling, sehingga kita perlu belajar melepaskan. Dan bukankah sebetulnya ketika kita hidup di dunia ini, kita belajar melepaskan, betul? Ya, kita dapetin untuk apa? Untuk akhirnya belajar melepaskan. Saya ingat dulu waktu saya keluar dari sebuah gereja tidak ada pelayanan, saya tidak bisa membeli bakmi pangsit ujung pandang yang atasnya banyak babinya, saudara-saudara. Itu saya akhirnya kalau beli sama email istri saya, kita bagi dua. Masih lapar, saudara-saudara ya. Setelah perjalanan hidup saya bertahun-tahun, kita bisa beli 5 sekarang buat anak saya satu-satu. Tapi sekarang
Saya sepiring bagi 2 lagi saudara, demi kesehatan ya. Jadi apa gitu ya, susah ada uang, kita juga mengatur membagi 2. Jadi manusia itu sebetulnya di dalam hidup apa? Belajar melepaskan. Ketika kita tambah kuat, tambah usia, banyak hal kekuatan kita harus kita taruh. Ketika kita sudah punya bisnis besar, banyak hal yang mulai kita juga lepaskan, saudara-saudara. Ya, ketika muda kita bisa capek dan kita harus mengakui ada anak-anak muda, ya, yang juga bekerja dengan luar biasa dan bagian kita sudah mungkin melewati masa-masa itu. Ada kenyataan itu, tetapi itu sesuatu yang indah. Mengapa? Karena ketika kita belajar melepaskan itu semua, itu justru ketika murid-murid melepaskan pegangan atas hidupnya, dia di situ berjumpa dengan Tuhan sebagai the great I am. Ya. Kita nanti tahu ceritanya, mereka sudah mengalami ini, nanti mereka juga harus mengalami ketika Yesus di kayu salib. Ketika akhirnya Tuhan yang mereka sembah, Mesias yang mereka jagokan tergantung di kayu salib. Mereka akhirnya sendirian dan bingung. Karena apa? Karena seluruh hidupnya sudah didedikasikan mengikut Yesus. Sudah pernah mendedikasikan bertahun-tahun hidup Anda, gitu ya. 3-4 tahun Anda semangat, Anda percaya itu akan berhasil. Tahu-tahu bos Anda meninggal. Perusahaan Anda hancur dan di situ Anda sudah kasih semuanya. Dan di situ ada rasa kehilangan. Mereka mulai mengalami. Jadi ternyata perjalanan iman itu mulai dari khalayak ramai sampai sendirian bersama-sama murid. Sampai akhirnya murid-murid itu sendirian. Ada yang berdua, ada yang Petrus sendirian. Mereka berhadapan dengan ketidakmampuan mereka memegang hidup kita. Ya. Dan di situ justru ruang untuk kita menaruh di tangan Tuhan. Saudara-saudara, sebetulnya ini adalah embodied faith. Faith yang dihidupi di dalam perjalanan iman kita. Faith itu anugerah Tuhan, tapi bagaimana kita mengenal the great I am itu. Di dalam perjalanan hidup kita yang menubuh, ada kesulitan, ada kemenangan, dan itu nyata secara tubuh kita. Dan kita belajar melepaskan hal-hal yang penting, hal-hal yang kita genggam di dalam hidup kita untuk menyatakan bahwa ada great I am. Akhirnya kita mengenal ada yang besar yang memegang hidup kita. Ada orang-orang yang akhirnya bisa melewati masalah-masalahnya dan dia melihat ternyata ada the great I am yang menyertai dia. Ada orang-orang yang saat ini masih di dalam kapal yang sedang goyang, yang dia tidak berdaya dan dia sedang belajar, Tuhan, aku udah gak bisa pegang bisnisku, aku gak bisa pegang kehidupanku, aku taruh di tanganmu. Ada yang masih sedang di perjalanan, masih euforia. Dan kita punya perjalanan masing-masing. Tetapi biarlah kita bisa mengenal the great I am di situ. Saya akan mengakhiri dengan sebuah kutipan dari seorang penulis. Mentor daripada Henry Nouwen yang bernama Jean Vanier. Dia mengatakan seperti ini. Kita semua harus melewati saat-saat yang membingungkan dan meragukan. Ini semua adalah bagian dari perjalanan iman. Perjalanan ini tidak mudah karena kita harus mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap keinginan menguasai roh Allah. Menguasai Yesus agar kita dapat menyerahkan diri kepada roh Yesus yang menuntun kita. Semoga ini membuat kita belajar yang sudah sekarang melewati masa sulit. Belajar melihat ada the great I am di dalam perjalanan. Saya tahu teman-teman ada yang di dalam pergulatan bisnis sudah melewati masa sulit itu. Mulai melihat bahwa perjalanan itu ada Tuhan yang memegang. Tetapi mungkin ada orang-orang yang sedang bergumul di dalam kapal yang sedang semuanya hancur. Bahkan kapal itu tidak hanya goyang, sudah mulai roboh. Dan di situ hanya bisa menangkat tangan. Tuhan, aku sudah tidak mampu dan biarlah Tuhan beranugerah. Dan ada orang-orang yang masih nyaman, yang masih euforia. Nggak apa-apa saudara-saudara. Biarlah berdoa, Tuhan kalau aku melewati badai itu, biarlah aku tetap bisa melihat ada Allah yang dahsyat di situ. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita akhiri persekutuan doa ini. Kami mengucap syukur buat malam hari ini, ya Tuhan. Biarlah kami boleh di dalam pengalaman menubuh kami setiap harinya. Di dalam setiap tahap kami yang berbeda, pengalaman yang berbeda yang setiap orang tidak sama. Kami boleh bisa melihat the great I am. Allah yang luar biasa besar, yang ada mengasihi bersama dengan kami di dalam setiap pergumulan. Bahkan ketika kami tidak bisa melihat Engkau. Karena Engkau Allah yang personal, yang mengasihi kami dan mau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap Jumat Tuhan di dalam pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, bersaat teduh persekutuan doa selesai.